Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Library of D. Nah, kali ini aku pengen baca ini requestan teman-teman banyak banget ya, dan karena novelnya masih ada di Rote, ada satu novel yang aku pengen bahas, dan karena ini novelnya ada di Rote, dan aku nggak tahu siapa yang tertarik baca di ruang ngobrol ya. Yang jelas aku pengen banget bahas ini juga, dan banyak yang request, banyak yang nanya, ini nanti dibahas ya, Kinki dibahas nggak, Kinki dibahas nggak. Oke lah, mari kita bahas, mari kita coba bahas ini ya, aku bahas sendirian di sini tentang suatu tempat di wilayah Kinki dari Phoenix Gramedia Indonesia. Nah, ini tuh aku nggak tahu ini apa ya, by the way. Aku nggak tahu ini apa. Jadi beneran pertemuan pertama aku dengannya adalah dari judulnya, dan ada novel, ada komiknya juga aku udah beli. Aku tinggal di Jogja, tapi akan aku perlihatin covernya di sini seperti apa. Yang jelas novelnya aku bawa karena memang pengen aku baca. Aku pikir akan butuh waktu lama membaca, ternyata tidak. Ini termasuk bacaan sekali duduk, walaupun nggak sekali duduk sih. Soalnya ini aku pindah-pindah dari bandara, habis itu di pesawat baca, habis itu terakhir di rumah Rote bacanya, anjir. Dan itu beneran engaging sekali ya. Kebetulan aku memang lagi explore genre misteri. Aku memang suka genre misteri ya, tapi bacaan novel misteriku masih sangat sedikit. Kalau udah nonton konten jurnal bacaanku, aku lagi banyak baca novel-novel Agatha Christie yang memang yang aku punya. Terus belum lama aku juga di NTT ini, di Kupang, aku beli 3 novel di Gramet, Kindaichi, nanti akan dibahas sendiri, sama Teka-teki Rumah Aneh. Lalu, makanya aku tuh senang sekali kan, lagi senang banget misteri ini. Nah, teman-teman yang pengen rekomendasi novel misteri apa yang tertarik, mungkin nanti bisa komen aja. Nanti ya, kalau memang budgetnya ada, waktunya ada, akan aku cari di Gramedia Kupang. Semoga bisa aku beli di sana. Yang jelas, tapi yang ini aku belinya di Jogja ya, pas aku lagi pulang tuh. Aku beli langsung sama komiknya. Kinki berada di level yang berbeda. Kinki tuh ini bukan novel, menurutku ini bukan novel. Ini adalah fiksi investigasi, karena isinya adalah investigasi tentang suatu tempat di wilayah Kinki. Isinya benar-benar seperti kita membaca laporan investigasi tentang kejadian-kejadian yang ada di wilayah Kinki. Aku baca komiknya dulu dan itu sangat seram. Creepy-nya keluar dari gambarnya. Baca novelnya, creepy-nya jauh lebih creepy lagi. Bukan berarti komiknya jelek ya, tapi novelnya memberikan kita kengerian yang berbeda. Karena kita jadi membayangkan apa yang terjadi. Menurutku kalian mending baca novelnya dulu sebelum baca komiknya. Karena aku baca novelnya dulu, jadi di volume 1 itu kalau nggak salah ada 4 bab pertama ya. Aku jadi udah kebayang itu kayak gimana, dan itu jadi patokan. Jadi ketika cerita-cerita lainnya kemudian aku jadi membayangkan dengan patokan komiknya. Nah, makanya kalau baca ini duluan sebelum baca komiknya, sepertinya akan experience bacaan novelnya mungkin lebih keluar dibandingkan kalau udah baca komiknya dulu. Karena ini bukan, sekali lagi dan tanda kutip, bukan novel ya. Menurutku ini adalah investigasi report. Kalau teman-teman pernah baca Tempo ya, karena pernah baca investigasinya Tempo, ini kayak baca laporan investigasi Tempo. Kebetulan pas aku baca ini, aku habis baca novelnya Another Monster. Makanya kayak apa ya, bener-bener kayak jadi langsung ngebandingin gitu Another Monster sama ini, karena dua-duanya cara pendekatannya sama, laporan investigasi. Aku udah review sama Jojo, tapi ini tidak seperti membaca laporan investigasi ilmiah, tidak seperti yang di Another Monster. Ini beneran, kalau teman-teman pernah baca majalah misteri, apa ya, aku lupa, Merapi kalau nggak salah judulnya. Pokoknya tabloid misteri, tabloid remeh-remeh gitu, termasuk tabloid hidayah, mirip, feel-nya mirip baca ini. Ini tuh cara nulisnya mirip, karena ini emang in story-nya di sini dia tuh penulis tabloid misteri kacangan. Jadi apa ya?
secara feel tuh luar biasa. Aku beneran nostalgia sama baca novel-novel tabloid besar zaman dulu, tapi di satu sisi juga aku dibikin percaya bahwa wilayah Kinki ini ada dan segala macam misteri yang ada di sana ada. Masalahnya dari novel ini adalah, menurutku adalah kita dibuat gamang bahwa ini tuh apa yang menjadi goal dari cerita ini. Karena emang basically ini cuma laporan yang mana berakhir sebagaimana laporan pada umumnya dengan bumbu-bumbu khas cerita fiksi. Aku tidak akan spoiler karena apa namanya? Karena novel misteri tidak enak kalau di spoiler. Yang jelas tes baca di akhir tuh beneran anjir gitu. Nah, tidak lupa ada gimmicknya. Jadi ini ada bahan liputan. Ini harus kalian buka setelah baca. Jangan dibuka sebelum baca. Karena ini mengurangi unsur-unsur realisme dari bayangan-bayangan kalian. Ketika kalian buka ini, apa yang kalian bayangkan ketika membaca dari satu bab ke bab yang lain tuh nanti akan termanifestasi di ini bahan liputan ini. Gila sih. Dan ini, oh ya, aku lupa ada ilustrasinya juga. Khas light novel sih. Ini dibilang light novel, tapi memang light sih. Kalau kalian bandinginnya dengan Another Monster, ini tuh ini ringan sekali bacanya. Aku terhibur, tidak perlu mikir bacanya. Another Monster tuh masih dipaksa mikir, tapi ini tuh beneran kayak jujur baca tabloid misteri kacangan aja. In a good way ya. Oke, itu aja sih ya tentang suatu tempat di wilayah Kinki yang ya aku pernah bilang kalau di channel ini aku nggak akan review, tapi sepertinya aku kehabisan konten, jadi ya udahlah ya gimana lagi. Oke, thank you. Aku tidak akan banyak review tapi mostly akan tetap ngasih lihat koleksiku dan mesin waktu di koleksiku yang jadul-jadul seperti apa. Oke, thank you. Sampai ketemu di konten dari Skolis selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen soal novel ini. Kalau kalian udah baca atau kalian pengen baca, silahkan komen di kolom komentar, kita ngobrol bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.